Santapan Harian Selasa 26 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-23, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-35. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keheningan bersama-Mu ya Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yehezkiel 23, 22-27. Oleh sebab itu, hai Oholiba, beginilah firman Tuhan Allah. Memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh, aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu. Orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekod, orang Soa, dan orang Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka, pemuda yang ganteng, bupati-bupati, dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta, dan roda-roda, dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil, dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya, dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir, sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Sahabat Santapan Harian, Dinda menceritakan perilaku kakaknya yang terjerat dalam dosa perzinahan kepada seorang pendeta. Kakaknya sering berganti-ganti pasangan. Sesekali kakaknya itu menyesali perbuatannya dan mencoba untuk tidak mengulanginya lagi. Tetapi jika malam tiba, seringkali ia tergoda lagi untuk berzina. Semakin lama ia semakin hanyut dan tenggelam. Dirinya tak lagi takut akan Allah dan tidak lagi mengindahkan ibadah. Begitulah hakikat dosa. Semakin hari semakin jahat, semakin membelenggu, semakin mematikan. Oholiba digambarkan melakukan dosa perzinahan lebih daripada kakaknya, Ohola. Bukan hanya menyembah patung bangsa Asyur, Oholiba juga menyembah patung-patung bangsa-bangsa lain. Padahal Oholiba mewakili Yerusalem. Di sanalah bait Allah, tempat kediaman Allah didirikan. Orang-orang Yerusalem seringkali memandang diri mereka lebih suci daripada orang-orang Samaria. Tetapi Allah menilai dosa mereka jauh lebih jahat. Ketika Allah cemburu, maka pembalasannya akan menjadi kengerian. Bangsa-bangsa yang tradisi dan ibadahnya mereka ikuti akan berbalik menyerang mereka dan seluruh wilayah mereka dan juga menawan penduduknya.
Penghukuman Allah akan selalu mereka ingat. Yerusalem akan meminum piala kakaknya, piala hinaan, tertawaan, dan olok-olok. Bahkan kengerian dan kesunyian akan menimpa mereka. Betapa ngerinya hidup di luar perlindungan dan pertolongan Allah. Hanya kuasa Allah yang melindungi kita. Juga tak ada satu kuasa pun yang sanggup memisahkan kita dari belenggu dosa selain kuasa Allah dan kasih-Nya yang besar. Marilah kita belajar memelihara kasih-Nya dengan tidak lagi menyerahkan diri kepada dosa, sebab penghukumannya akan lebih kejam daripada apa yang dapat kita bayangkan. Ingatlah, kita mungkin dapat bebas memilih apa yang akan kita lakukan, tetapi kita tidak bebas memilih konsekuensi atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi, hindarilah kengerian murka Allah dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampuni kami karena kerap mengabaikan firman-Mu dan melukai hati-Mu. Kami mengakui dan menyesalinya, dan kini kami berbalik kepadamu. Ampunilah kami. Dalam Kristus kami bertelut. Amin.